Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Fauzia Haryati, NIM C1F018013. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai akad salam. Untuk itu, langsung saja ke video yang pertama. Oke, yang pertama yaitu apa sih pengertian dari akad salam itu sendiri. Akad salam ini berhubungan dengan akad jual beli, yang mana akad salam yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barangnya dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salam, hendaknya kita sebagai penjual menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, ataupun diukur. Kemudian disebutkan juga jenis dan semua identitas yang melekat pada barang atau disebut dengan spesifikasi barang tersebut, agar si pembeli tidak merasa kecewa ataupun terzolimi. Kemudian yang kedua yaitu apa saja sih jenis-jenis akad salam. Akad salam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu salam. Menurut Yaya Rizal, salam adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Nah, akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya, begitu. Terus yang kedua yaitu salam paralel. Nah, salam paralel ini menurut Suwiknyo, Bank Syariah dapat bertindak sebagai pembeli ataupun penjual dalam suatu transaksi salam. Jika Bank Syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam paralel. Kemudian, salam paralel yaitu ketentuan salam paralel yaitu akad Bank Syariah dan petani terpisah akad Bank Syariah dengan pembeli. Jadi akadnya terpisah antara Bank Syariah dengan petani, kemudian Bank Syariah dengan pembeli. Oke, kemudian yang ketiga yaitu tentang dasar hukum akad salam ini sendiri. Nah, untuk dasar hukumnya, jual beli sistem ini diperlukan dalam syariat Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, kemudian dalam Al-Quran terkandung ayat berhubungan dengan berhutang dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan urusan dengan hutang piutang yang diberi terompoh sehingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Nah, kemudian juga berdasarkan hadis riwayat dari Ibnu Abbas, di mana ketika beliau menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, aku bersaksi bahwa as-salaf salam yang terjamin untuk suatu tempoh yang tertentu telah dihalalkan oleh Allah dan telah diizinkan padanya. Kemudian beliau membaca ayat di atas. Nah, berdasarkan kedua hadis tersebut, jual beli salam ini hukumnya diperbolehkan selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktu yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan, dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerangan barang, seperti halnya diperbolehkan penangguhan dalam pembayaran. Begitu. Baik, selanjutnya yaitu terkait perlakuan akuntansi PSAK nomor 103, yang mana PSAK nomor 103 ini membahas tentang peraturan akuntansi terkait salam. Nah, jadi
Di sini yang dibahas ada beberapa. Yang pertama ada akuntansi untuk pembeli, yang mana piutang saham diakui pada saat modal usaha saham dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha saham yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembelian dalam transaksi salam mengungkapkan besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan TSAK nomor 11 yaitu tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian yang kedua yaitu terkait akuntansi untuk penjual. Nah, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Nah, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Nah, penjual dalam transaksi salam mengungkapkan pertama, piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan TSAK nomor 11 yaitu tentang penyajian laporan keuangan. Terus yang terakhir ini terkait ilustrasi akad salam. Ilustrasi akad salam ini yaitu kewajiban salam berakhir pada saat penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli atau dari lembaga keuangan syariah ke nasabah. Nah, jika penjual melakukan transaksi salam paralel dalam pengadaan barang, maka selisih antara jumlah yang ditawarkan oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan pesanan oleh penjual kepada pembeli akhir. Begitu. Nah, contoh kasus yang pertama misalnya pada tanggal 1 April 2015, Bank Berkah Syariah menerima pembayaran modal salam sebesar 100 juta dari Bulog atas pemesanan beras jenis beras putih pandan wangi sebanyak 5 ton. Nah, penyerahan barang akan dilakukan 2 bulan kemudian sesuai dengan kesepakatan antara Bank Berkah Syariah dan juga nasabah. Nah, untuk jurnal transaksinya pada tanggal 1 April 2015 yaitu kas pada utang salam sebesar 100 juta. Jadi, pada tanggal 30 Mei 2015, barang salam telah selesai pengerjaannya atau telah jadi dengan harga perolehan sebesar 80 juta. Kemudian, jurnal transaksinya pada tanggal 1 Juni 2015, yaitu persediaan barang salam pada kas sebesar 80 juta dan tanggal 1 Juni 2015 berdasarkan kesepakatan oleh Bank Berkah Syariah menyerahkan barang salam yang dipesan oleh Tuan Ahmad, yaitu jadi jurnal transaksinya pada tanggal 1 Juni 2015 yaitu utang salam pada persediaan barang salam pada pendapatan margin salam jurnal transaksinya pada tanggal 1 Juni 2015 yaitu utang salam sebesar 100 juta pada persediaan barang salam dan pendapatan margin salam sebesar 80 juta dan 20 juta. Begitu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini terkait akad salam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.